Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yahya Fandaru di channel Color Seppi. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke halaman FreePic ya. Jadi yang kemarin kan udah bikin yang kurang lebih kayak gini ya, background kayak gini, yang berasal dari flat, lalu divariatifkan, variasi atau diganti menjadi gradient. Jadi ada dua macam ya. Terus kemudian sekarang kayaknya mau cari yang gradient lagi. Kayak ini ya. Ya, kita langsung buka yang ini. Kira-kira bikinnya seperti apa? Kita amatin dulu. Kita lihat. Nah, ini kan agak berbeda ya. Jadi apa namanya, gradiennya itu kayak dibikin kemarin tuh kan pakai radial. Itu kayak nggak mungkin. Ada garis-garis gitu. Kira-kira bagaimana bikinnya pakai ini. Nah ini juga ada beberapa, ini bukan punya saya, ini punya orang lain. Kalau ini juga kayaknya punya orang lain. Hampir mirip-mirip. Yang ini punya saya backgroundnya di sini ya, kecil di samping. Tapi memang ini lumayan simple, tapi lumayan cukup populer ya. Tuh banyak di sini tuh yang pakai begini-begini, jadi hampir mirip-mirip ya. Saya rasa sih cara bikinnya sama sih, kurang lebih ya. Jadi ini kayak gini-gini. Oke, kita bikin kayak gini langsung ya. Langsung ke Adobe Illustrator. Nah, sama caranya kita bikin kotak ya. Warnanya bebas sih. Ngasal aja dulu. Terus di ini shift hold di alt and option, lalu digeser tapi tetap di hold shift biar ini kan shift ya, kalau dipencet shift ini dia tuh akan sejajar, tapi kalau enggak dia tuh bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau shift ini dia pasti akan align gitu, jadi sejajar, mau kanan kiri atau atas bawah gitu aja. Terus kalau udah dilepas, terus di control atau command D, nah dia akan duplicate ya, command D itu duplicate menjadi 4. Nah dari sini kita rapikan bentuknya jadi seperti ini. Jadi nah kali ini kita nggak pakai shape builder lagi, tetapi pakai gradient mesh. Di mana gradient mesh tuh? Jadi kita tentukan dulu warnanya ya. Jadi jangan lupa RGB. Kali ini gradiennya bukan gradient ini, biar beda, tapi gradient mesh. Kita tentukan dulu warnanya, misalkan ini dari merah, lalu ini ke arah orange, lalu ini ke kuning agak gelap, lalu ke kuning agak terang. Nah, lalu kita ada pilih di gradient ini, tapi gradiennya yang mesh tool. Nah ini ada dua di panel di tools di kiri, itu ada dua gradient, tipenya ada gradient tool atau G, lalu ada mesh tool atau U. Jadi kita pilih yang mesh tool. Oke. Nah di sini kita bisa ini yakin, ini tinggal diklik aja. Nah otomatis begini jadi teman-teman. Kalau ini di sini warnanya kuning ya, dia akan di sini juga warnanya akan kuning gitu. Nah, kalau kita mau ganti warnanya, kita tinggal pakai A atau ini ya, arrow yang ini, direct selection tool atau A, lalu kita pencet di sini, yang di tengah ini, di sumbunya ini, kita ganti warnanya misalkan, nah begini, kayak gitu. Nah, lalu ini bezier-nya juga bisa diedit, ditarik misalkan begini itu, tapi jangan sampai rusak. Nah, kayak gini ya, tuh bisa kayak gitu. Terus bisa ditarik-tarik begini tuh. Tinggal terserah teman-teman bentuknya mau seperti apa. Tapi kalau terlalu ke sini dia rusak. Jadi ya secukupnya aja ya. Nah, kayak gini. Terus kita bisa tambahkan lagi misalkan di sini ada warna lain gitu ya. Misalkan nah kayak gitu. Bisa juga ditambahin lagi lebih terang misalnya. Nah kayak gini. Jadi memang sedikit berbeda dari yang contoh ya. Ini ada semacam highlightnya, jadi lebih detail. Nah, tinggal di ini aja, mau nambahin di mana tinggal di pencet U ya kan, lalu di tek gitu aja, terus diganti warnanya sama lah. Terus yang ini juga misalkan mau ditambahin jadi lebih gelap misalkan, bisa. Yang penting tetap enak aja warnanya. Nah, segini. Kira-kira bentuknya jadinya begini. Nah, ini juga bisa tambahin. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti jadinya berat. Ya,
Nah ini kan kalau misalkan kok agak masih kaku ya, ditarik lagi. Ini misalkan bentuknya dimodifikasi lagi gitu. Atau nah gini juga bisa, atau jadi bisa dimainin banyak juga sih. Tapi jangan terlalu banyak, nanti jadinya rusak dia. Karena mesh ini tuh ya begitu. Nah, lalu next kita ini warnanya bebas sih. Kurang lebih sama caranya ini. Jadi teman-teman tinggal ini aja. Tuh pick color ini lebih simple ya warnanya, jadi tinggal tek gitu. Jadi lebih warna-warna yang lebih soft gitu ya. Nah, ini bisa ditarik sini, bisa ditarik ke sini. Tuh, kayak gitu. Jadi bebas sih main warnanya. Nih, kayak gitu. Ini bezier-nya bisa ditarik-tarik. Nah, terus kayaknya bosen ya warna ini ya. Kita ganti aja deh. Oke, next color. Kita pakai warna biru. Gini itu kan, jadi ada kayak semacam depth gitu ya. Terus kita tambahin di sini jadi highlight gitu. Terus mau kurang gelap lagi warnanya. Tapi ini asik juga nih tuh. Nggak sengaja tadi. Ini digelapin ini misalnya tuh kan, jadi bentuk ini kalau misalkan kok kurang dinamis ya geraknya, bentuknya bisa ditarik ini misalkan tuh kayak gini. Nah oke, jadi cukup ya, simple ya. Terus next kayaknya warna yang lain aja deh, warna hijau deh. Hijau. Nah, segini cukup. Nah, kita bikin warnanya antara hijau dan biru ya. Bikin kayak apa ya? Kayak lobang gitu loh. Ini terus kita mix dengan warna kurang deh. Ini aja, kuning aja. Kuning oke ya. Nah, tarik itu terus kita mau main sini terang atau warna lain, warna terang aja deh. Ini tuh. Jadi ada garis gitu ya. Terus di sini mau ditambahin warna terang bisa gini, tapi kok aneh? Enggak sih. Nah, misalkan kayak gini. Jadi bentuk ya tetap balik lagi ke fluid ya. Fluid, gradient, liquid gitu-gitu loh. Ininya apa? Kalau teman-teman pakai itu apa namanya? Keywordnya apa gitu ya, judulnya apa ya, background, fluid, liquid, gradient gitu-gitulah, kurang lebih nggak jauh-jauh dari itu aja. Kalau teman-teman masih kesulitan nyari keyword ya tinggal aja di ketik mykeyword.com, di situ nanti banyak apa namanya bisa dieksplor gitu ya di situ. Nah ini karena terlalu simpel, tambahin deh biar lebih gini ya, udah lumayan lah. Kasih warna yang lebih cureng dikit. Nah ini kan jadi nih, udah jadi baru lagi kan. Ini kalau mau ganti tinggal dipencet ini ya, A atau panah yang ini, terus di pick gitu aja, udah gampang. Lalu ini diganti warnanya kuning deh, misalkan. Nah bisa gitu. Ini juga mau kuning bisa gitu. Terus ini cukup sih ya. Oke teman-teman, jadi satu gradient mesh. Jadi ini sama lah kayak tadi, kalau mau lebih cakep lagi ya tambahin kata desain gitu misalkan. Kita gedein aja deh, desain sama kayak sebelumnya, atau mungkin begini aja kali. Kurang bagus. Ini aja desain. Enter. Oke. Seperti biasa, saya nggak mau pakai font. Jadi ini dijadiin objek dengan Ctrl atau Command Shift O, convert to pad, lalu bikin teks ya, teks lorem ipsum. Kita rapetin dulu teksnya. Terus. Cukup kali ya. Udah segini deh. Terus ini dijadiin book. Nah, kita tarik aja. Sama seperti sebelumnya sih.
Ini cukup ya, kurang gede fontnya, gedein. Kita pakai ini paragraf ini ya, di paragraf pakai ini, benar udah. Oke, terus di Ctrl Shift O untuk convert to pad, lalu kita ganti warnanya jadi putih. Oke. Nah, udah, kita taruh aja di sini. Ini kan hanya untuk dummy ya. Dummy text. Yes, ini kan cocok. Terus copy, duplicate untuk Ctrl atau Command D, lalu kita taruh di bawah gini misalkan. Nah, ini teman-teman, kok rasanya kurang gelap ya untuk background, tinggal kasih aja begini misalkan tuh, ganti warnanya tuh, jadi lebih gelap gini. Kita tinggal sama pencet A ya, terus digeser aja gini tuh misalkan tuh. Nah, ini kan udah jadi lebih gelap kan untuk background tuh, cakep, nice. Nah, terus karena ini terang, tapi ini bisa juga sih, segini masih cukup. Nah, oke, segitu dah. Ini bisa di sini, bisa di sini, masih bisa. Oke, nah sekarang gradient mesh atau mesh tool sudah selesai. Jadi kurang lebih segini. Ini juga bisa di-upload jadi vektor. Tetap EPS, dia nggak akan rusak, ini masih aman. Kayak EPS 10 masih aman. Jadi tinggal save as EPS 10, lalu kita bisa upload ke hampir semua microstock bisa. Oke, demikian teman-teman ya untuk gradient mesh tool ini. Semoga ini juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.